Tahu nggak kenapa kok bisa mendapat penghargaan dari Lemprey? Enggak. Karena tepuk tangan aja ya. Belum tahu ya tepuk tangan ya. Karena pertunjukan ini adalah menjadi pertunjukan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil memadukan antara cerita rakyat dengan teknologi modern dan juga waterfall. Nah, jadi tunangan yang udah dalam spektakuler show legenda baru Binti. Oke, para pengunjung yang di sana nggak mau pindah nih? Enggak ya? Yang jawab yang sini ya. Biar cepet aja lah ya. Yuk mau pindah nggak apa-apa, santuy ya. Masih ada 1 menitan lah nih sambil nunggu gelap ya. Nah, para penonton semuanya juga ya. Tadi saya sampaikan kenapa diundur-undur terus gitu ya pertunjukannya. Karena memang pertunjukan ini adalah sebuah pertunjukan nih air mancur ya. Terus ada laser, ada lighting gitu ya. Jadi memang harus black out, gitu, harus gelap kondisinya ya. Jadi kalau belum betul-betul gelap gitu ya, pertunjukan ini belum maksimal untuk ditampilkannya. Jadi agar lebih maksimal ya, kita tunggu gelap dulu gitu ya, biar lebih maksimal. Oke, boleh kalau pindah boleh. Oke, baiklah para pengunjung semuanya, kayaknya udah pada siap nih untuk menyaksikan spektakuler yang sudah kita baru ini. Namun Bapak Ibu semuanya, karena yang akan kita saksikan ini adalah pertunjukan yang sangat-sangat spektakuler. Untuk memulai pertunjukannya, kita juga menggunakan cara yang spektakuler juga. Kita tidak menggunakan tombol, tidak menggunakan saklar untuk memulai pertunjukan ini. Namun kita menggunakan sensor suara, di mana di ujung sana tuh ya ada sensor suara yang hanya bisa memulai pertunjukan ini jikalau sensor suara kita itu mendengar teriakan saloka sekeras-kerasnya yang disertai dengan tepuk tangan. Pertanyaannya, sanggup atau tidak nih para penonton semua yang di sini melakukan hal tersebut? Sekali lagi lebih semangat dong, sanggup atau tidak? Kayaknya harus latihan dulu deh sekali ya. Belum yakin saya nih. Sensor off. Oke, kita coba ya. Saya hitung 3, 2, 1. Semuanya teriak saloka yang kenceng ya. 3, 2, 1. Terulang yang udah teriak semua tuh luar biasa. Walaupun ada yang nggak teriak tuh di sana, tapi nggak apa-apa ya. Ini udah cukup sih, udah cukup ya. Udah cukup ya. Oke, baiklah para pengunjung semuanya, sudah siap menyaksikan spektakuler sudah kita baru meeting? Oke. Namun sebelum kita mulai ini pertunjukannya ada beberapa peraturan yang harus kami sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Peraturan yang pertama, selama pertunjukan berlangsung nanti, Bapak Ibu semuanya boleh untuk memfoto, merekam dengan kamera apapun, kamera profesional, kamera handphone, namun tidak diperbolehkan menyalakan flashnya. Jadi flash harap dimatikan. Yang kedua, selama pertunjukan berlangsung nanti, area tribun tempat Bapak Ibu semua duduk akan dipadamkan. Kondisinya sangat-sangat gelap. Jadi untuk para pengunjung semuanya tidak diperbolehkan berdiri, apalagi berlalu-lalang di area tribun, karena pasti akan mengganggu pengunjung-pengunjung yang lainnya. Dan jarak tribun 1 ke tribun selanjutnya itu cukup jauh. Jadi kalau jatuh lumayan sakit tentunya ya. Yang ketiga untuk para pengunjung semuanya, selama pertunjukan ini berlangsung, para pengunjung semuanya tidak diperbolehkan menyalakan rokok, baik elektrik maupun konvensional. Yang terakhir untuk para pengunjung semuanya adalah khusus para pengunjung yang membawa makanan, harap sampahnya tidak ditinggal di area tribun setelah pertunjukan ini selesai, alias dibawa ke atas lalu dibuang ke tempat sampah. Oke? Semua paham? Sudah siap menyaksikan spektakuler sudah kita baru ending? Belum lagi. Apa passwordnya tadi? Sambil tepuk tangan. Oke, baik. Sensor on. Siap ya? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Dan inilah dia spektakuler show legenda baru Binti. Selamat menyaksikan.
Di sebuah desa bernama Ngasem, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telopoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klenteng, nama yang diambil dari kelentingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klenteng seorang diri. Baru Klenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telopoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telopoyo, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk melingkari Gunung Telopoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan,
menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut baru Klending berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, baru Klending tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru Klending malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, hujan besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klending melihat warga desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klending kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Klending menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klending pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Klending dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati baru Klending.
menyaksikan spektakuler yang baru titik dari awal sampai akhir. Untuk para pengunjung semuanya yang ingin kembali ke rumahnya masing-masing, saya ucapkan hati-hati di jalannya dan semoga selamat sampai tujuan. Saya Palem dan Rino, pada sini. Sampai jumpa di kejadian Indonesia selanjutnya. Dadah. Oke, terima kasih banyak untuk para pengunjung semuanya. Kami ingatkan juga nih untuk barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ada yang mau megang lagi nggak?